Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zini Junuba Arifah, NPM 186900001, akan mempresentasikan tentang Atsiri Oil Production of Tobacco Leaf by Water Distillation Method. Pendahuluan. Tembakau merupakan tumbuhan yang masuk di dalam marga Nicotiana tabacum L. Budidaya tembakau hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok dan biasanya menyisakan beberapa daun yang dibiarkan begitu saja. Bagian daun. Daun tembakau di bagian bawah atau yang biasa disebut daun pasir, bagian atas dan sela daun dari pohon tembakau kurang dimanfaatkan, sedangkan ketersediaannya sangat melimpah dan berkelanjutan. Padahal, daun tembakau ternyata mengandung zat terpen dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan produksi minyak atsiri. Minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak nabati yang mudah menguap pada suhu kamar dan memiliki aroma yang khas. Terdiri dari 4 golongan besar yang secara dominan menentukan sifat minyak atsiri, yaitu yang pertama, terpen, yang berhubungan dengan isoprena dan isopentana. Yang kedua, senyawa rantai lurus, tidak mengandung rantai-rantai. Yang ketiga, turunan benzena dan berbagai senyawa lainnya. Metode. Asumsi yang digunakan adalah satu tekanan operasi atmosfer, yaitu 1 atm, dan temperatur 100 derajat Celcius. Variabel yang digunakan yang pertama, rasio tembakau dan air, yaitu 1:11, 1:13, 1:15, 1:17, dan 1:19. Yang kedua, jam operasi, yaitu 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Proses pembuatan minyak atsiri menggunakan metode destilasi air yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari daun tembakau. Sifat dari destilasi air ini adalah dengan cara menyentuhkan daun tembakau ke air mendidih dan diikuti oleh hidrodifusi air panas dan minyak atsiri melalui membran tanaman. Sedangkan prosesnya dengan memasukkan tembakau kering ke dalam ketel penyulingan yang telah berisi air kemudian dipanaskan. Uap yang telah keluar kemudian dialirkan dengan pipet yang dihubungkan dengan kondensor. Uap yang merupakan campuran air dan minyak akan terkondensasi menjadi air dan ditampung dalam wadah. Pada saat pemurnian minyak atsiri dari air, hasil destilasi sebelumnya ditambahkan garam NaCl yang bertujuan untuk mengurangi kelarutan minyak atsiri yang dikenal dengan istilah cohobation. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan grafik 1, dinyatakan hasil perbandingan air terhadap rendemen minyak atsiri. Menurut variabel yang terungkap, yaitu perbandingan air dengan daun tembakau sebesar 1:11, 1:13, 1:15, 1:17, dan 1:19, dan waktu pengambilan sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam. Sedangkan rasio tembakau dan air terbaik adalah 1:17. Kemudian, titik atau kondisi yang paling optimal untuk menunjukkan rendemen minyak atsiri. Pada rasio 1:17 merupakan titik atau kondisi yang paling optimal untuk menunjukkan rendemen minyak atsiri. Minyak atsiri juga terdapat penurunan jumlahnya. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak jumlah air pada proses destilasi air, maka jumlah alkohol dan asam juga semakin besar dan proses hidrolisis akan berlangsung hingga tahap selanjutnya. Hal ini menyebabkan hasil minyak atsiri berkurang. Kemudian grafik 2.
Rasio 1:17 dengan waktu 8 jam merupakan kondisi paling optimum. Hal tersebut dikarenakan rasio dan waktu tersebut menghasilkan rendemen yang maksimal. Kemudian, semakin lama peluang kohubasi meningkatkan larutan menjadi jenuh dan ekstraknya berkurang. Sehingga penambahan waktu tidak akan memberikan peningkatan esensial yang signifikan. Kesimpulan, berdasarkan temuan keseluruhan, semakin lama waktu distilasi, bahan dengan pelarut bersentuhan semakin besar, sehingga zat diekstraksi juga akan bertambah hingga larutan menjadi jenuh dan berkurang ekstraknya. Hal tersebut dikarenakan penambahan waktu tidak akan memberikan peningkatan konsentrasi yang nyata. Penurunan yang terjadi juga dapat terjadi karena semakin banyak jumlah air pada proses destilasi, jumlah alkohol dan asam juga semakin besar dan proses hidrolisis akan berlangsung hingga tahap selanjutnya. Hal ini menyebabkan hasil minyak akan berkurang. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.